Baik, kita mulai ikhwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita, masih mengkaji tafsir Al-Quranil Karim Juz Amma atau Juz 30. Kita masih membahas tentang surah Al-Buruj. Terakhir kita sampai pada ayat ke-19 ya. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Namun orang-orang kafir itu memang karakternya suka mendustakan. Kemudian kita lanjut di ayat ke-20-nya. Allah Ta'ala berfirman, wallahu min waraihim muhit. Dan Allah Ta'ala mengepung mereka dari segala arah. Dan Allah Ta'ala mengepung mereka, siapa mereka di sini? Orang-orang kafir musyrik, dari segala sisi atau dari segala arah. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ayat ini setelah ayat balil ladzina kafaru fi takdzib? Tetapi orang-orang kafir itu sukanya mendustakan. Kata para ulama tafsir, Allah datangkan ayat ini untuk mengingatkan kepada orang kafir atas kekufuran mereka, bahwasannya Allah mengepung mereka dari segala arah. Apa maknanya Allah mengepung mereka? Ada 3 kata para ulama tafsir. Dan Allah Ta'ala mengepung mereka, orang-orang kafir musyrik, dari segala arah. Makna mengepung yang pertama, maknanya Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang mereka perbuat. Ini makna mengepung yang pertama. Allah mengetahui segala apapun yang mereka perbuat. Yang kedua, makna mengepung di sini Allah Ta'ala mencatat segala perbuatan-perbuatan mereka. Allah Ta'ala mencatat perbuatan-perbuatan mereka. Dan yang ketiga, makna mengepung di sini, Allah akan membalas segala yang telah mereka lakukan. Makanya ayat ini sebetulnya selain menghibur hati Rasulullah, sebagai peringatan untuk orang-orang kafir musyrik ketika mereka mendustakan. Jadi 3 makna mengepung di sini ya. Allah mengetahui segala yang mereka lakukan. Yang kedua, Allah mencatat dalam catatan perbuatan amal-amal mereka yang telah mereka lakukan. Yang ketiga, Allah akan membalas segala kekufuran-kekufuran mereka.
Di ayat ke-21-nya, bal huwa Qur'anum majid. Padahal Al-Quran itu adalah Al-Quran yang mulia. Kenapa tiba-tiba Allah jelaskan sifat Al-Quran ini? Karena kata ulama tafsir ada hubungan antara ayat 19 dengan ayat 21 ini. Kan ayat 19, balil ladzina kafaru fi takdzib. Tetapi orang-orang kafir mereka memang suka mendustakan. Apa yang mereka dustakan? Ternyata Al-Quran. Jadi yang didustakan oleh orang-orang kafir itu adalah Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang didustakan tuh Al-Quran oleh orang-orang kafir. Makanya Allah jelaskan di ayat 21-nya tentang sifat Al-Quranul Karim. Kata Allah, bal huwa Qur'anum majid. Padahal Al-Quran yang mereka dustakan itu adalah Al-Quran yang mulia. Para ulama tafsir ketika menafsirkan Al-Quran itu adalah mulia, mereka memaknainya ada 5 makna mulianya Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran mulia dari sisi kitabnya. Tidak ada kitab yang paling mulia di muka bumi ini kecuali Al-Quranul Karim. Apa di antara bukti kemuliaan Al-Quran dari sisi kitabnya? Tidak ada kitab yang seseorang harus berwudu, bersuci terlebih dahulu ketika akan menyentuhnya kecuali Al-Quranul Karim. Satu-satunya kan? Kata Allah Ta'ala, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Walaupun makna suci di sini kata mayoritas ulama tafsir adalah para malaikat-malaikat Allah. Tapi sebagian ulama memaknainya tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Makanya orang yang dia berhadas besar, walaupun hadas kecil juga nggak boleh dia menyentuh mushafnya. Ingat ya, yang nggak boleh menyentuh mushafnya. Adapun membacanya maka tetap diperbolehkan. Tapi menyentuh mushafnya mayoritas ulama, bahkan ini pendapat 4 imam mazhab, melarang kecuali dia dalam keadaan suci atau sudah suci dari hadas besar dan juga suci dari hadas kecil. Di antara dalil yang menguatkan juga hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Rasulullah SAW, la yamassal Qur'an illa wa huwa tahirun. Tidak ada yang boleh menyentuh Al-Quran ini kecuali dia dalam keadaan suci. Satu-satunya kitab yang seorang muslim atau muslimah ketika menyentuhnya wajib dia dalam keadaan suci, itu hanya Al-Quran saja. Coba kitab suci yang kedua di kalangan kaum muslimin setelah Al-Quran yang paling sahih apa? Sahih Bukhari. Tapi apakah ulama mensyaratkan kalau kita menyentuh Sahih Bukhari harus dalam keadaan wudu? Tidak. Sampai kepada kitab tafsir. Kitab tafsir padahal isinya apa? Tafsir Al-Quranul Karim. Apakah orang yang menyentuh kitab tafsir itu harus dia dalam keadaan berwudu? Tidak. Satu-satunya kitab yang ketika kita menyentuhnya harus dalam keadaan suci, hadas besar dan hadas kecil, itu hanyalah Al-Quranul Karim saja.
Makanya ini makna yang pertama, bal huwa Qur'anum majid. Padahal Al-Quran itu mulia, mulia dari sisi apa? Kitabnya. Siapapun yang ingin menyentuh Al-Quranul Karim, maka dia harus dalam keadaan suci dari hadas besar dan suci dari hadas kecil. Artinya harus dia dalam keadaan berwudu. Makanya orang yang junub nggak boleh nyentuh Al-Quran. Wanita yang haid nggak boleh menyentuh Al-Quran. Yang ulama beda pendapat, apakah wanita haid boleh baca Al-Quran atau tidak? Tapi kalau wanita haid menyentuh Al-Quran, ulama sepakat haram hukumnya. Tapi yang ulama beda pendapat, apakah wanita haid boleh baca Al-Quran atau tidak? Maka pendapat yang lebih kuat, boleh selama dia tidak menyentuh mushaf Al-Quran secara langsung. Adapun dia baca lewat HP, lewat gadget, ya, maka itu diperbolehkan. Nah, ini kemuliaan Al-Quran yang pertama dari sisi apa? Kitabnya, kitab yang paling mulia. Yang kedua, makna bal huwa Qur'anum majid. Padahal Al-Quran itu adalah mulia. Mulia dari sisi apa? Mulia dari sisi isi kandungannya. Mulia dari sisi isi kandungannya. Apa yang membuat isi kandungan Al-Quran itu mulia? Semua permasalahan-permasalahan dunia ini jawabannya ada di dalam Al-Quranul Karim. Percaya nggak antum? Allah yang firmankan dalam surah An-Nahl ayat 89. Kata Allah, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Kata Allah, dan kami yang menurunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab, nama lain dari Al-Quran, sebagai apa? Tibyanan, menjelaskan kepada kalian likulli syai', segala permasalahan yang kalian hadapi. Wahudan, sebagai petunjuk untuk kalian. Warahmatan, dan juga rahmat untuk kalian. Wa busyra lil muslimin, dan kabar gembira bagi orang-orang muslim. Lihat Allah sebut dalam ayat ini, kami turunkan Al-Quran untuk menjelaskan kepada kalian berbagai permasalahan. Jadi semua permasalahan dunia jawabannya ada di dalam Al-Quran. Antum percaya nggak? Hah? Ada orang yang nggak percaya. Ya, suatu hari ada seorang masyayikh membacakan ayat ini. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami yang turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran ini penjelasan untuk segala permasalahan. Segala sesuatu ada jawabannya di dalam Al-Quran. Tiba-tiba ada orang yang dia agak ateis pemikirannya. Dia nggak percaya. Ya, dia katakan kepada syekh yang sedang menjelaskan itu, wahai syekh, engkau bilang Al-Quran itu isinya menjawab semua permasalahan-permasalahan yang ada di dunia. Coba tanya kepada Al-Quran bagaimana cara membuat roti. Ada nggak jawabannya di dalam Al-Quran? Ada nggak cara buat roti? Hah? Katanya Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Ada nggak? Nah, akhirnya kata Syekh, ya, ada jawabannya di dalam Al-Quran. Ya,
sebentar ya, saya mau telepon dulu. Akhirnya dia telepon salah satu temannya yang dia kerjanya di tempat pembuatan roti. Ya, syekhnya nanya bagaimana cara buat roti, dijelasin sama temennya. Ya, akhirnya dia tutup teleponnya, ya, dan dia katakan kepada orang tersebut, ya, ini jawabannya kalau kamu mau buat roti. Kata orang itu, Syekh, kan katanya jawabannya ada di dalam Al-Quran. Iya, Al-Quran yang memerintahkan itu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang ahli dalam masalah itu apabila kalian tidak mengetahuinya. Makanya saya telepon dulu tadi orang yang ahlinya. Nah, itu jawaban yang ada dalam Al-Quran. Jadi ada jawabannya. Kalau kita nggak tahu dalam beberapa urusan dunia, tanyanya kepada siapa? Ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kan begitu bunyinya. Surah An-Nahl juga ayat 43. Ya. Tanyalah kepada ahlu dzikr, ahlul ilm. Ya. Apabila kalian tidak mengetahui suatu masalah. Berarti benar nggak Al-Quran itu menjelaskan segala permasalahan, ya, yang dihadapi oleh manusia. Nah, ini yang kedua, Al-Quran mulia dari sisi apa? Isi dan kandungannya. Ya, tidak ada yang bisa menandingi isi kandungan Al-Quranul Karim karena dia wahyu langsung dari Allah Ta'ala. Yang ketiga, bal huwa Qur'anun Majid. Padahal Al-Quran itu mulia. Mulia dari sisi apa? Dari sisi, kata para ulama tafsir, gaya bahasanya. Gaya bahasa Al-Quran gak ada yang bisa menandinginya. Kalau kita sebut sekarang itu punya nilai sastra yang tinggi. Makanya ulama sampai mengungkapkan itu dan muncullah ilmu yang namanya ilmu balaghah. Ya, keindahan sastra Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran memang turun untuk membantah orang-orang kafir musyrik yang mereka saat itu memang hebat dengan nilai-nilai sastranya. Kan orang musyrik jahiliyah dulu hebat untuk buat syair-syair. Ya. Tapi ketika Al-Quran diturunkan kepada mereka, mereka takjub sebetulnya dengan bahasa Al-Quranul Karim. Saya kasih contoh ya, ulama tafsir kasih contoh. Gaya bahasa Al-Quran yang begitu indah. Ya. Di antaranya dari sisi, kalau kita sebut bahasa Indonesia, sajaknya. Ya. Surah Al-Ikhlas saja. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dari sisi apa? Sajaknya kan indah. Ya. Surah Maryam apalagi kalau antum baca. Ya, kaf ha ya ain sad, dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idznada rabbahu nidaan khafiyya. Semuanya itu ya. Itu keindahan sajak Al-Quran. Ya. Ini dari sisi apa? Gaya bahasanya. Ya. Termasuk juga gaya bahasa ini dibaliknya mengungkapkan makna yang tersembunyi, tapi makna itu begitu luas. Contoh lagi, para ulama tafsir memberikan contoh, surah Al-Baqarah ayat 179. Allah berfirman, walakum fil qisasi hayatun. Dan bagi kalian di dalam hukum kisos itu ada kehidupan. Itu kan gaya bahasanya simpel, tapi maknanya begitu luas dan dalam.
Ya, di dalam hukum kisos bagi kalian itu ada kehidupan. Padahal kan orang kalau dikisos mati atau hidup? Ya mati. Tapi lihat gaya bahasa Al-Quran. Ya, dia ungkapkan satu kalimat yang maknanya begitu dalam. Satu orang dikisos, 1000 nyawa kaum muslimin terselamatkan. Kan begitu seolah-olah Allah ingin menyampaikan. Kalau hukum kisos itu ditegakkan, maka akan banyak nyawa yang terselamatkan. Artinya kehidupan itu akan terus berlangsung. Beda ketika hukuman orang yang membunuh itu bukan dengan hukuman kisos. Hukumannya cuma 20 tahun penjara. Belum ada grasinya. Ya, grasinya banyak lagi. Grasi pas 17 Agustus. Grasi pas tahun baru Masehi. Ya. Banyak grasinya, akhirnya makin ringan hukumannya. Belum kalau dia bisa bayar. Ya, lihat bagaimana hukum buatan manusia begitu lemah sekali. Beda dengan hukum Allah. Betul-betul hukum yang bernilai keadilan. Ya. Hukum yang memang sangat adil. Nyawa dibalas nyawa. Sering Ana sampaikan, orang-orang yang mereka menolak hukum kisos, mereka kan selalu memandangnya dari persepsi pelakunya saja. Kasihan dong, pelakunya harus dibunuh. Bagaimana nanti keluarganya? Lah, mereka malah pandangnya pelakunya. Kenapa mereka nggak melihat kepada siapa? Korbannya. Korban yang dibunuh itu. Korban yang dibunuh juga punya anak dan istri. Gara-gara dibunuh, nggak ada lagi yang menafkahi anak istrinya. Makanya Islam membuat hukum yang adil itu, kisos. Ya, orang akan berpikir 1000 kali kalau dia mau membunuh saudara muslim secara sengaja. Nah, ini bagaimana bahasa Al-Quran begitu simpel tapi mengungkapkan makna yang begitu luas dan dalam. Ini keindahan Al-Quran dari gaya bahasanya. Makanya orang-orang kafir musyrik itu takjub sebetulnya dengan bahasa Al-Quranul Karim. Ya. Makanya kenapa Al-Quran Allah turunkan dengan bahasa Arab. Ya. Kan ada tuh zaman sekarang orang-orang yang anti Arab. Kata mereka itu mah kebetulan aja Al-Quran turun di Arab. Subhanallah. Masa kebetulan? Emang Allah nggak punya rencana-rencana? Ya, itu ketetapan Allah, bukan karena kebetulan. Ya, Allah jadikan Al-Quran itu ditetapkan, ditakdirkan turun di Arab, dan dengan bahasa Arab itu Allah yang pilih. Ya, makanya subhanallah, Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, Tafsirul Quranil Azim, ketika beliau menafsirkan surah Yusuf ayat yang kedua, yang menjelaskan ini. Kenapa Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab? Ya, kata Allah, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami yang menurunkan kepada Muhammad Al-Quran ini dalam bentuk bahasa Arab agar kalian berfikir. Coba antum dengarkan ini perkataan Ibnu Katsir dalam Tafsirul Quranil Azim. Kata beliau, wa dzalika li'anna lughatal arabi afsahul lughat wa abyanuha wa awsa'uha wa aktsaruha ta'dibatan lil ma'ani allati takunu bin nufus. Falihada anzala asyrafal kutub bi asyrafil lughat ala asyrafir rusul bi safarati asyrafil malaikah wa kana dzalika fi asyrafi baqail ardi.
Indah sekali ini. Al-Hafiz Ibnu Katsir, kata beliau, kenapa Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab? Karena bahasa Arab itu bahasa yang paling fasih, bahasa yang maknanya paling jelas dan luas. Abyanuha wa ausa'uha. Makanya bahasa Arab itu satu kata itu maknanya bisa begitu banyak ya. Ya, satu kata itu maknanya bisa begitu banyak. Ya. Kemudian wa aktsaruha ta'dibatan lil ma'ani. Bahasa Al-Qur'an itu lebih mudah untuk menyentuh jiwa-jiwa dan hati manusia. Ya, yang kata Ibnu Katsir nih, makanya berapa banyak orang kafir non-muslim mereka merasakan ketenangan ketika dengar Al-Quran. Ya, antum kalau lihat di YouTube itu, kalau dengar kiroahnya Syekh Misari, ya murattalnya, itu kan kadang ada tuh non-muslim yang dia komen. Yang dia komennya apa? Walaupun saya non-muslim, tapi saya merasa tenang dengar bacaan ini. Memang makna Al-Quran itu, ya, walaupun mereka nggak paham maknanya, tapi dibuat oleh Allah mendatangkan apa? Ketenangan dalam jiwa-jiwa manusia, lebih menyentuh jiwa manusia. Berapa banyak kan orang kafir yang masuk Islam gara-gara dengar Al-Quran? Ya, keindahan bahasanya. Karena kenapa? Bahasa Arab yang Allah pilih. Ya. Lebih menyentuh apa? Jiwa manusia. Kemudian kata Ibnu Katsir, walihada, oleh karena itu, anzala asyrafal kutub bi asyrafil lughat. Allah turunkan kitab yang paling mulia ini Al-Quran bi asyrafil lughat, dengan bahasa yang paling mulia, bahasa Arab. Ibnu Katsir ini yang bilang bahasa Arab itu bahasa yang paling mulia. Ya, karena Allah pilih untuk jadi apa? Bahasanya Al-Quran. Kemudian ala asyrafi rusul, Allah pilih juga yang menerimanya Rasul yang paling mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisafarati asyrafil malaikah, yang menyampaikannya juga malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Wadzalika fi asyrafi baqail ard, diturunkannya juga di kota yang paling mulia, di mana? Makkah Al-Mukarramah. Diturunkannya juga di bulan yang mulia, bulan apa? Bulan Ramadan. Lihat ikhwah, ya. Para ulama tafsir, mereka menafsirkan bahasa Arab itu bahasa yang paling mulia. Makanya Allah pilih jadi bahasanya Al-Quran. Hari ini ada orang yang anti bahasa Arab. Ya, padahal muslim. Sudahlah, jangan ke Arab-Araban. Ngomong kok pakai bahasa Arab. Ya. Padahal Allah pilih ini. Bahasa Al-Quran itu bahasa Arab. Karena itu bahasa yang paling luas dan jelas maknanya, kata Ibnu Katsir, dan bahasa yang paling fasih, dan bahasa yang menyentuh jiwa dan hati manusia. Makanya ini pentingnya kita merujuk cara menafsirkan Al-Quran kepada pendapatnya para ulama tafsir. Biar kita tahu, ya, apa makna dibalik ayat-ayat Allah ini. Bukan berdasarkan, ya, akal-akal, logika-logika, perasaan. Maka nggak akan sampai makna Al-Quran itu. Makna Al-Quran itu bisa sampai kepada kita dengan benar kalau kita memahaminya sesuai dengan para ulama tafsir menafsirkannya. Yang mereka menafsirkannya dengan riwayat dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Itu yang menjadikan kita benar memahami Al-Quran ini. Dan kita terhindar tuh dari syubhat-syubhat tadi.
Al-Quran bahasa Arab mah itu kebenaran aja. Ya, supaya kita tahu bagaimana ulama tafsir ketika menafsirkan kenapa Allah turunkan Al-Quran ini dengan bahasa Arab. Bahkan berapa banyak bahasa Indonesia yang itu berasal dari kata serapan apa? Bahasa Arab, banyak banget. Bahkan sempat ada itu kan, tesis atau skripsi yang menjelaskan bahasa-bahasa Indonesia yang mengambil dari bahasa Arab. Kursi, ya, bahasa Indonesia kan kursi, ngambilnya dari mana? Bahasa Arab, kursiyun, ya. Sampai lembaga negara kita juga ngambilnya dari bahasa Arab. MPR apa? Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis dari bahasa apa? Arab, majlisun, ya. Permusyawaratan dari apa? Musyawarah, bahasa Arab. Rakyat dari bahasa Arab juga ra'iyatun. Ra'iyah itu artinya rakyat. Lihat, banyak sekali kalau mau kita teliti bahasa Indonesia yang itu ngambil dari bahasa Arab. Makanya ini kata ulama tafsir, Al-Quran itu mulia dari gaya bahasanya. Ya, gaya bahasa Al-Quran, Allah pilih bahasa Arab karena bahasa yang begitu kaya maknanya. Tadi satu kata itu maknanya bisa begitu banyak dalam Al-Quran. Nah ini yang ketiga, ya, sampai bahasa Inggris juga kayaknya ngambil dari bahasa Arab itu. Ya, ya, bahasa Inggrisnya kucing apa? Cat. Ngambil dari bahasa Arab itu kitun, dia ubah jadi cat. Ya, jadi kaya itu bahasa Arab itu bahasa yang paling kaya, ya, makanya Allah pilih jadi bahasa Al-Quran bahasa yang paling mulia kata Ibnu Katsir, ya, karena diturunkan untuk kitab yang paling mulia, makanya mulia semuanya Al-Quran ini. Dari sisi gaya bahasanya, diturunkannya kepada Rasul yang paling mulia, yang menyampaikannya malaikat yang paling mulia, diturunkannya di kota yang paling mulia, dan diturunkannya pada bulan yang paling mulia. Inilah Al-Quranul Karim. Ya, jadi Al-Quran bahasa Arab itu bukan kebetulan, bukan kebenaran, memang Allah pilih. Karena bahasa Arab bahasa yang paling mulia karena bahasa yang paling jelas dan luas maknanya. Nah ini yang ketiga, makna bal huwa Qur'anun Majid, padahal Al-Quran itu Al-Quran yang mulia dari sisi gaya bahasanya. Yang keempat, Al-Quran itu mulia dari sisi apa? Orang yang mengamalkan Al-Quran, dia mulia. Yang keempat, Al-Quran itu mulia ditinjau dari apa? Orang yang mengamalkannya. Ya, bukan sekedar dia membaca, menghafal, tapi dia amalkan isi Al-Quran, dia akan mulia. Apa dalilnya? Dalilnya diantaranya kisah pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sahabat Umar ini ketika menjadi khalifah menempatkan, ya, salah seorang yang namanya Nafi' untuk jadi gubernur di kota Mekah. Ternyata ketika Umar bin Khattab sedang berkunjung ke Baghdad, Irak, tiba-tiba ketemu dengan Nafi' ini, gubernurnya Mekah. Kata Umar bin Khattab, kalau kamu ke sini, siapa yang menggantikan kamu di Mekah? Kamu kan gubernur. Kata Nafi', tenang wahai Amirul Mukminin, saya sudah pilihkan pengganti yang tepat untuk menggantikan saya selama saya ada di Irak ini, yaitu namanya Ibnu Abza.
Kata Umar bin Khattab, siapa itu Ibnu Abza? Nggak terkenal di kalangan para sahabat. Ya. Akhirnya kata Nafi, Ibnu Abza itu seorang budak muslim. Kaget Umar, bagaimana engkau memilihkan pengganti sebagai gubernur kok budak? Tapi kata Nafi, dia budak yang ahli dalam Al-Quran dan ahli dalam ilmu faraid. Maka Umar langsung berkata, betul apa yang Rasulullah SAW ucapkan. Rasulullah pernah bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat suatu kaum dengan sebab Al-Quran ini, dan Allah akan menghinakan suatu kaum dengan sebab Al-Quran ini. Apa maknanya? Allah akan mengangkat derajat seseorang ketika dia mengamalkan Al-Quranul Karim. Sebaliknya, Allah akan hinakan derajat seseorang ketika dia berpaling dari Al-Quranul Karim. Lihat bagaimana orang yang mengamalkannya mulia, walaupun seorang budak tuh, budak muslim, tapi ketika dia ahli dalam Al-Quran, dia hafal Al-Quran, dia faham makna kandungannya, dia amalkan itu dalam kehidupannya, Allah akan angkat. Dia akan jadi apa? Mulia. Makanya berapa banyak Rasulullah SAW itu selalu mendahulukan para penghafal Al-Quran yang mereka bukan sekedar hafal tapi mengamalkan Al-Quran itu. Ya, ketika menguburkan orang-orang yang mati syahid pada perang Uhud, yaitu para syuhada Uhud, itu kan dikumpulkannya dalam satu lubang, ya, karena begitu banyak yang syahid. Lalu Rasulullah dahulukan siapa? Orang-orang yang hafal Al-Quranul Karim. Kemuliaan orang yang menghafal, memahami dan mengamalkan Al-Quran ini, maka Allah akan muliakan. Ini janjinya Rasulullah. Sesungguhnya Allah akan mengangkat suatu kaum yang mereka mengamalkan Al-Quran ini. Sebaliknya, Allah akan hinakan suatu kaum yang meninggalkan Al-Quran, gak ngamalin Al-Quran, kehidupannya jauh dari Al-Quran, gak mau menerapkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Allah akan hinakan mereka yang meninggalkan Al-Quranul Karim. Maka ini yang keempat, Al-Quran itu mulia dari sisi apa? Orang yang mengamalkannya. Makanya orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, Allah akan muliakan dia. Dia membacanya, mentadabburi maknanya, mengamalkannya, mendakwahkannya, Allah akan muliakan. Karena kenapa? Janji Rasulullah. Sesungguhnya Allah akan mengangkat suatu kaum dengan sebab Al-Quran ini, kalau dia mengamalkan isi kandungan Al-Quranul Karim. Ini yang keempat, ya, mulia dari sisi apa? Orang yang mengamalkannya. Yang kelima, bal huwa Qur'anum Majid. Padahal Al-Quran itu mulia dari sisi apa? Pahala yang Allah berikan kepada orang yang membacanya. Dari sisi apa? Mulia pahala orang yang membacanya. Bayangin Rasulullah SAW mengatakan, man qara'al Qur'ana harfan, satu hurufnya itu asyru hasanat, 10 kebaikan. Ya. Bahkan Rasulullah menyebutkan keutamaan yang luar biasa dari Al-Quran, yaitu dalam hadis riwayat Muslim. Kata Rasulullah, apakah ada salah seorang di antara kalian yang dia
pergi ke pasar, kemudian dia dapat di pasar itu 2 unta yang istimewa. 2 unta yang istimewa. Unta yang istimewa itu mungkin dulu harganya sekitar 100 juta satu ekor. Berarti kalau 2 ekor 200 juta. Kata para sahabat, tentu kami mau. Maka Rasulullah mengatakan, ada yang lebih baik daripada kalian dapat hadiah 2 ekor unta yang istimewa itu. Apa? Kalian duduk ya di masjid, kemudian kalian membaca Al-Quranul Karim minimal 2 ayat, itu lebih baik daripada kalian mendapatkan 2 ekor unta yang istimewa. Bayangin 2 ayat Al-Quran ya yang kita baca itu lebih baik daripada mendapatkan 2 ekor unta yang istimewa. Tapi itu dari sisi apa? Pahalanya. Nah ini yang dimaksud dengan bal huwa Qur'anum Majid. Padahal Al-Quran itu Al-Quran yang mulia. Mulia dari sisi apa? 5 tadi ya. Sisi kitabnya, yang menyentuhnya harus dalam keadaan suci. Yang kedua, sisi isi kandungannya. Yang ketiga, gaya bahasanya. Yang keempat, orang yang mengamalkannya. Yang kelima, mulia dari sisi pahala yang membacanya. Ini kemuliaan Al-Quranul Karim. Ayat yang terakhir, ihwah, fi lauhim mahfuz. Allah jelaskan di mana itu Al-Quran. Maka kata Allah, fi lauhim mahfuz. Al-Quran itu ada di lauhil mahfuz. Dulu kita pernah membahas tentang tafsir surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran kepada Muhammad pada malam Lailatul Qadar. Kita jelaskan. Allah turunkan Al-Quran ini 2 kali. Allah turunkan Al-Quran ini 2 kali. Yang pertama, Allah turunkan Al-Quran sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Ini sekaligus ya. Al-Quran yang sudah lengkap 30 juz itu. Yang kedua, baru Allah turunkan secara berangsur-angsur kepada Rasulullah. Berangsur-angsur kepada Rasulullah itulah berdasarkan apa? Ya, keadaan, peristiwa yang menimpa Rasulullah, Allah turunkan ayat itu secara berangsur-angsur. Makanya jelas Al-Quran itu memang beradanya di Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu apa isinya? Isinya Lauhil Mahfuz diantaranya juga semua catatan-catatan tentang perbuatan manusia dan seluruh alam semesta ini itu ada di Lauhil Mahfuz. Ya. Di antara dalilnya juga firman Allah Ta'ala surah Al-Hajj ayat ke-70. Allah Ta'ala berfirman tentang Lauhil Mahfuz ini. Kata Allah, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samai wal ard inna dzalika fi kitab inna dzalika 'alallahi yasir. Apakah kamu tidak mengetahui wahai Muhammad, sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi, dan bahwasannya Allah yang demikian itu mengetahui adanya semua perbuatan yang dilakukan oleh seluruh manusia dalam sebuah kitab Allah catatkan. Itulah yang disebut dengan ya catatan-catatan yang berkaitan dengan takdir seluruh makhluknya. Yaitu Allah simpan di mana? Di Lauhil Mahfuz.
Jadi lauh itu catatan. Catatan yang berisi apa? Semua takdir dan ketetapan Allah untuk alam semesta. Ya, makanya kita pernah bahas iman kepada takdir itu nggak sempurna sebelum memenuhi 4 rukun kan? Kita meyakini Allah mengetahui, mengilmui segala sesuatu. Al-ilmu. Yang kedua, al-kitabatu. Kita wajib meyakini semua yang Allah ketahui itu tercatat dalam catatan. Ya, di Lauhil Mahfuz. Yang ketiga, al-masyiatu. Kita harus meyakini semua yang Allah yang hamba-hamba lakukan itu berdasarkan kehendak dari Allah. Yang keempat, al-khalqu. Kita meyakini semua yang terjadi di alam semesta ini ciptaan Allah seluruhnya. Maka Al-Quran ini adanya di mana? Di Lauhil Mahfuz. Di tempat di mana yang terjaga. Mahfuz itu sebetulnya secara bahasa yang terjaga. Kata ulama tafsir, tidak ada tambahan dan tidak ada pengurangan lagi. Dijaga oleh malaikat. Syaitan-syaitan tidak akan bisa merubahnya. Siapapun makhluk tidak akan bisa merubahnya karena Allah simpan di Lauhil Mahfuz yang dijaga oleh para malaikat. Tidak ada yang bisa menambahkan, tidak ada yang bisa mengurangi. Itulah makna fi Lauhil Mahfuz. Allah simpan Al-Quran di tempat yang terjaga oleh malaikat, maka tidak bisa ditambahkan, tidak bisa dikurangi. Ini selesai kita dari menafsirkan surah Al-Buruj. Kita lanjut dengan surah At-Tariq ya. Di pertemuan selanjutnya insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Untuk materi yang cukupkan nih kita buka diskusi dan tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tafadhal kalau ada yang mau ditanyakan. Tafadhal Ustaz Asyib. Tentang tadi tidak ada yang ditambahkan dan tidak ada yang dikurangkan. Nah. Mohon dijelaskan tentang manansah min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Naam.